Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai usaha rekayasa bidang sistem teknik. Sebelum itu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Brian, Devina, Dirga, dan Esther. Di sini kami akan membahas contoh perkembangan teknologi yaitu lampu dan kompor. Sebelum itu, kami akan menjelaskan mengenai perubahan teknologi. Dalam pengertian umum, perkembangan teknologi merujuk pada kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa yang menghasilkan penemuan baru, aplikasi yang lebih baik, dan kemajuan berkelanjutan. Di sini kami akan membahas pertama lampu, yaitu perubahan lampu teplok menjadi lampu LED. Pada awalnya, lampu teplok muncul sebagai salah satu alat penerangan sederhana di masyarakat tradisional yang menggunakan bahan bakar minyak tanah atau minyak kelapa yang terbuat dari kaleng, botol kaca, atau keramik. Kemudian, seiring bertambahnya waktu, lampu teplok berubah menjadi lampu Petromax. Pada awal abad ke-20, lampu Petromax diperkenalkan. Lampu ini menggunakan tekanan udara untuk mengalirkan bahan bakar minyak tanah yang menghasilkan cahaya yang jauh lebih terang. Kemudian, seiring berkembangnya zaman, penemuan bola lampu oleh Thomas Edison pada akhir abad ke-19 mengubah cara manusia mendapatkan penerangan, yaitu dengan bola lampu listrik menjadi lebih efisiensi dan mudah digunakan dibandingkan lampu berbahan bakar minyak. Kemudian, setelah lampu listrik berkembang menjadi lampu fluoresen, yaitu lampu neon, yang muncul sebagai alternatif bola lampu pijar. Mereka menggunakan energi lebih sedikit dan bertahan lebih lama. Kemudian, berkembang menjadi lampu LED yang kita gunakan pada saat ini. Lampu LED menjadi standar penerangan modern. Keunggulannya yaitu lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan memiliki umur yang panjang. Nah, kemudian kita akan masuk ke komponen lampu teplok. Yang pertama adalah sumbu. Sumbu adalah bagian yang terhubung langsung dengan minyak tanah. Fungsi sumbu sebagai penyala api melalui penyerapan minyak tanah secara perlahan. Yang kedua adalah penampungan minyak tanah. Penampungan minyak tanah pada lampu teplok adalah wadah untuk menyimpan minyak tanah yang digunakan sebagai bahan bakar lampu. Cara kerja. Kemudian, komponen lampu teplok yang ketiga adalah pegangan atau gagang pada lampu teplok. Pegangan atau gagang pada lampu teplok bermanfaat untuk memudahkan pengguna dalam memindahkan lampu teplok. Selanjutnya adalah komponen lampu LED. Komponen lampu LED juga terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah chip LED. Chip LED merupakan komponen utama yang memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. Yang kedua adalah bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor merupakan bahan yang digunakan untuk membuat LED, seperti gallium arsenida atau GaAs dan gallium fosfida atau GaP. Yang ketiga adalah pengontrolan LED. Pengontrolan LED adalah mengubah kecerahan chip untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Dan cara kerja dari kedua lampu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cara kerja lampu teplok. Lampu teplok bekerja dengan prinsip pembakaran minyak tanah yang menghasilkan cahaya. Sedangkan lampu LED bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi cahaya melalui bahan semikonduktor. Selanjutnya kompor. Prinsip kerja kompor tradisional atau tungku adalah mengandalkan pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk memasak makanan. Proses ini melibatkan pemanfaatan oksigen dalam udara untuk mendukung pembakaran dan menghasilkan panas yang dibutuhkan untuk memasak. Prinsip kerja kompor pintar atau smart stove menggabungkan teknologi canggih dengan elemen pemanas tradisional untuk memberikan kontrol yang lebih akurat dan fitur-fitur tambahan seperti pengaturan suhu otomatis, pemantauan jarak jauh, dan integrasi dengan perangkat pintar lainnya. Komponen tungku. Komponen utama tungku tradisional adalah tanah liat dan kayu atau arang sebagai bahan bakar. Yang pertama, tanah liat. Tanah liat berfungsi sebagai bahan utama untuk membuat tungku sederhana. Yang kedua, kayu atau arang. Kayu atau arang berfungsi sebagai bahan bakar pada tungku untuk memasak, menggoreng, atau membakar. Selanjutnya adalah komponen kompor pintar. 5 komponen utama dari kompor pintar adalah elemen pemanas atau burner, sensor suhu, kontrol digital atau layar sentuh, konektivitas Wi-Fi atau Bluetooth, dan sensor keamanan. Yang pertama adalah elemen pemanas atau burner. Sumber panas utama yang bisa berupa induksi gas atau listrik
yang dikendalikan secara otomatis untuk mengatur suhu secara presisi. Yang kedua, sensor suhu, mengukur dan memantau suhu masakan agar tidak terlalu panas atau dingin, membantu proses memasak yang lebih presisi. Yang ketiga adalah kontrol digital atau layar sentuh. Fitur antarmuka yang memungkinkan pengguna mengatur suhu, waktu, dan mode memasak dengan mudah. Yang keempat, konektivitas Wi-Fi atau Bluetooth, memungkinkan kompor terhubung ke perangkat pintar seperti ponsel atau tablet untuk kontrol jauh dan pemantauan masak. Kelima, sensor keamanan, mendukung keamanan dengan mendeteksi kondisi berbahaya seperti overheating atau ketidakhadiran panci, sehingga kompor bisa otomatis mati atau memberi peringatan. Cara kerja kompor terbagi menjadi dua berdasarkan zamannya. Yang pertama adalah tungku. Pembakaran propana atau gas alam menghasilkan panas di pembakar tungku. Panas yang dihasilkan melewati penukar panas, sehingga menjadi panas. Udara dari saluran udara rumah dihembuskan melalui penukaran panas, sehingga udara menjadi hangat. Yang kedua yaitu kompor pintar. Kompor pintar ini menggunakan sensor PIR untuk mendeteksi adanya keberadaan pergerakan manusia, sehingga menghindari adanya kelalaian dalam penggunaan dan memiliki pengaman terhadap kebocoran gas dengan sensor gas. Selain itu, penggunaan kompor pintar tidak lagi dilakukan secara manual seperti pada kompor gas umumnya. Sekian penjelasan dari kami, semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.